Ya, Anda bisa jabarkan mungkin Ikra informasi yang sudah Anda terima, keunggulan utama dari Airbus A400M ini. Tentu saja keunggulan utamanya dari segi kapasitas ya. Dari kapasitas angkut yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kapasitas angkut dari pesawat ini bisa menyentuh angka 37.000 kg atau 37 ton, di mana 37 ton itu adalah angka yang sangat-sangat besar untuk bisa dimuatkan oleh sejumlah logistik ataupun sejumlah kendaraan taktis seperti itu ya. Dan informasinya helikopter ini bisa masuk ke dalam, artinya jika memang suatu kondisi darurat dibutuhkan di daerah-daerah ataupun di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia begitu, pesawat ini dapat mengangkut logistik dan bahan-bahan tersebut ke daerah tersebut begitu. Dan nantinya akan ada ya Ijul. Ya, Ikra tadi Anda mengatakan bisakah bahwa saya ulangi? Ya, Anda mengatakan bahwa pesawat ini sebelumnya sudah dipesan pada tahun 2021. Ini artinya ini merupakan kontrak pengadaan ketika Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bisa Anda jabarkan? Ya, penandatanganan kontrak pada tahun 2021 di mana salah satu keunggulan dari pesawat ini adalah tadi ruang kargo yang luas, jadi memungkinkannya mengangkut sebagian besar muatan dan berukuran besar, baik dari peralatan militer maupun bantuan kemanusiaan. Di mana informasi yang kami terima juga A400M ini memiliki tadi kapasitas muatan maksimal yang sangat luar biasa, mencapai 37 ton dengan penampang kargo berdimensi 4 meter kali 4 meter. Dan volume total 340 meter kubik. Itu bisa dibayangkan Hijul dan juga pemirsa berapa besar dan juga berapa hebat daya angkut yang dimiliki oleh A400M ini. Dan memang pesawat ini hanya dimiliki oleh beberapa negara maju saja di dunia. Sebut saja Prancis, Jerman, dan hanya ada 10 negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan juga Malaysia. Dan dari informasi yang kami terima, Hijul dan juga pemirsa, di mana pesawat ini dirancang untuk mengatasi berbagai kondisi medan dan mampu lepas landas dan mendarat di landasan pacu yang pendek. Yang tadi saya sampaikan, landasan pacu yang tidak rata pun bisa, bahkan landasan yang tidak diaspal seperti rumput, kerikil, atau pasir, karena kita lihat sendiri nih secara kasat mata memiliki ban yang sangat besar dan jarak ban yang cukup pendek. Ini membuat fleksibilitas dari pesawat ini juga dapat diandalkan di segala medan begitu. Dan pesawat A400M ini, Hijul dan juga pemirsa, ini merupakan air filter besar pertama yang mampu mengangkut beban seperti truk bahan bakar yang kapasitasnya, truk bahan bakar tersebut yang mampu membawa kapasitas 80 ton dan juga eskavator. Selain itu, pesawat ini juga disebut mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan tempur lengkap, 9 palet militer beserta 54 personel sekaligus, di mana peralatan tempur besar seperti Patriot Launcher dan Ham Truck hingga 66 tandu dan 25 petugas medis menjadikannya pesawat ini sebagai platform medis yang efisien di berbagai bidang seperti itu. Dan dari informasi yang kami terima juga, Hijul dan juga pemirsa, dari segi performa pesawat Airbus A400M ini pesawat yang ditenagai oleh 4 mesin turboprop atau masing-masing ini 11.000 SHP. Ini mampu terbang hingga ketinggian maksimal 12.200 meter atau sekitar 40.000 kaki dengan kecepatan maksimal atau sekitar 802 km per jam seperti itu. Dimana jarak tempuhnya sendiri dari zero to full, ini informasinya mencapai 8.900 km dalam konfigurasi pesawat pengangkut. Dari informasi yang kami terima juga, di mana kelebihan dari pesawat ini, kelebihan multifungsi lainnya A400M ini adalah kemampuannya sebagai tanker udara. Di mana baik sebagai tanker maupun penerima bahan bakar, pesawat ini dapat berjalan dengan sangat baik di udara, di mana pesawat ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar dasar sebesar 51 ton dan tercatat sukses melakukan pengisian bahan bakar di udara kepada berbagai jet tempur yang sudah dimiliki berbagai negara maju seperti Su-30 atau Su-30, pesawat Hawk, pesawat F-18,
pesawat Eurofighter hingga helikopter AAR. Ini memang pesawat yang memiliki berbagai macam fungsi, modernisasi militer yang sudah dikembangkan oleh negara-negara Eropa yang hari ini kita saksikan bersama. Indonesia memiliki salah satu kemajuan teknologi yang diadaptasi dari kerjasama antara pemerintah dengan juga Airbus. Ya Ikra, apakah nanti ada rencana keterangan pers akan disampaikan oleh Presiden Prabowo usai meninjau pesawat tersebut? Ya, memang sampai saat ini juga menjadi pertanyaan kami bahwa apakah akan ada keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak, karena mengingat pada saat itu Presiden sendiri yang menandatangani kontrak ya waktu itu saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun memang agenda Presiden yang sedang meninjau langsung di dalam ini nampaknya cukup intens seperti itu ya, dan memang dari rundown yang kami terima ini tidak ada keterangan pers yang akan disampaikan. Namun kita akan saksikan bersama apakah Presiden nanti berkenan untuk memberikan pernyataan sepatah dua patah katanya, mengingat ini adalah salah satu momentum sejarah untuk kemajuan militer, modernisasi militer tanah air. Begitu, Hijul. Baik, mengenai kontrak yang ditandatangani oleh Prabowo ketika menjadi Menhan 2021 lalu, ada opsi dari 2 unit untuk diakuisisi hingga 4 unit tambahan di masa depan. Ada informasi mengenai tambahan unit ya, Ikra? Ya, tentu dalam klausul kontrak ataupun informasi yang tersebar dalam media massa seperti itu ya, dari hasil pertemuan antara Prabowo dengan perwakilan Airbus di Dubai pada saat itu, memang ada opsi untuk menambah 4 unit A400M jika memang itu nanti akan diaktifkan begitu. Ada dalam termuat dalam letter of intent bahwa 4 tambahan akan dipesan oleh pemerintah Indonesia jika memang nanti memungkinkan. Memang ini juga akan menjadi salah satu pertanyaan yang sangat menarik bagi kita dari awak media. Nanti kita akan tindak lanjuti lebih lanjut seperti itu. Kita akan bertanya lebih lanjut bagaimana respon pertama, karena ini kan pesawat yang baru pertama kali mendarat dan dilihat semuanya, diinspeksi semuanya. Apakah memang cukup puas dengan pesawat yang tiba hari ini sehingga kemudian klausul dari 4 tambahan A400M ini akan diaktifkan atau bagaimana? Nanti kita akan coba tanyakan begitu Jul ya. Akan berjalan seperti apa? Namun yang jelas memang pada perjanjian awal ini, pada kontrak awal ini akan tiba pada tanggal 3 November 2025, 4 tahun produksi, dan tepat hari ini 3 November, bahkan lebih cepat jika memang sudah selesai produksi karena dari Seville diambil begitu ya. Dan nanti 1 unit lagi ini akan selesai ataupun rampung, akan diambil pada tahun 2026 mendatang. Ya, tiba nanti Ikra, apakah seluruhnya ini akan disimpan atau diparkirkan di Lanut Halim Perdana Kusuma? Ya, untuk yang saat ini ada di depan mata saya, Hijul dan juga pemirsa, ini akan diparkirkan ataupun akan digunakan untuk Skuadron 31 TNI Angkatan Udara. Dan untuk 1 unit lagi nampaknya masih belum dipastikan akan ada di mana seperti itu. Mengingat kita negara yang cukup luas, negara kepulauan yang sangat besar, bisa jadi memang satu posisi pesawat ini ditempatkan di Jakarta, satu posisi lagi mungkin ditempatkan di posisi-posisi strategis tertentu yang untuk digunakan untuk tadi operasi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, ataupun operasi-operasi militer yang memang dibutuhkan untuk dipergunakannya pesawat A400M ini, Jul. Ya, kalau Anda pantau saat ini di Lanut Halim, Ikra, apakah peninjauan masih berlangsung di dalam pesawat dan siapa saja kemudian menteri-menteri yang hadir untuk mendampingi Presiden Prabowo? Ya, nampaknya peninjauan ini berlangsung cukup intens dan cukup lama begitu ya, Jul ya. Jika kita lihat tadi kedatangan Presiden Prabowo sekitar pukul 10.51 waktu Indonesia Barat,
ini sudah berjalan selama lebih dari 15 menit di dalam pesawat A400M. Untuk menteri-menteri yang mendampingi, tadi kami melihat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama jajaran dari Kepala Staf Angkatan bersama Panglima TNI beserta jajarannya, dan sejumlah perwakilan dari Airbus nampaknya juga tiba di lapangan landasan udara Halim Perdana Kusuma, dan beberapa menteri lain, mungkin tadi kami melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan beberapa pejabat ataupun tokoh publik yang tadi tertangkap dalam kamera begitu ya. Ya, dari data pengadaan dua pesawat ini, Ikra, apakah Anda mendapatkan informasi mengenai harga per unit A400M dan apakah untuk maintenance-nya ini justru lebih mudah dan lebih murah dibandingkan pesawat Hercules? Ya, terkait dengan maintenance, terkait dengan harga, dari informasi awal yang kami terima, pengadaan dari dua unit pesawat Airbus A400M ini memakan biaya anggaran sebesar 2,2 triliun rupiah. Nanti kita akan cross-check lebih lanjut apakah memang sebesar itu atau memang ada sedikit angka yang berubah. Dan terkait dengan maintenance dan lain sebagainya, angka tersebut ini informasinya mencakup pelatihan dari TNI Angkatan Udara kepada pihak Airbus untuk dapat menggunakan pesawat sebagai operator, dan ini juga menjadi sebuah catatan di mana dengan adanya hal tersebut Indonesia menjadi satu dari 10 negara yang memiliki Airbus sekaligus memiliki sertifikasi untuk dapat mengoperasionalkan pesawat A400M di berbagai udara seperti itu. Ya, mengenai operator dari pesawat A400M sejauh ini, Ikra, apakah seluruh pilot operator akan berasal dari TNI Angkatan Udara? Ya, untuk operator dari pesawat Airbus A400M ini juga pertanyaan yang menarik begitu ya. Siapa kira-kira nanti yang akan memang dikhususkan ataukah memang bisa digunakan oleh seluruh personel TNI Angkatan Udara. Namun kalau informasi yang awal yang kami terima bahwa pesawat ini juga awalnya dibawa dari Seville, Spain. Ini oleh TNI Angkatan Udara kita berpangkat Letkol dan juga pasukannya berpangkat Mayor begitu ya. Dan ini nanti akan ditempatkan pada Skuadron 31, di mana informasi yang kami terima kemarin ini pesawat itu diawaki oleh sekitar 22 personel yang telah menyelesaikan pelatihan line and basic kategori seperti elektrikal dan avionik Airbus A400M. Ini artinya mereka mendapatkan pembekalan materi dan pengoperasian Airbus A400M secara aviasi dan juga secara elektrikalnya seperti itu. Di mana dari informasi yang kami terima kemarin terdiri atas 5 anggota Skadron Udara 31, 3 anggota Skadron Teknik 021, 4 anggota dari Satuan Pemeliharaan 23 dan juga 15. Tadi yang saya sampaikan, Hijul, 4 pilot yang mengawaki Airbus tersebut, yakni Letkol Putut Satria Yoni, didampingi oleh Mayor Penerbang Riki Sihaloho, Mayor Penerbang Fatir Muhammad Hadid, dan Kapten Penerbang Indra Kusuma Nugraha. Itu 4 awak yang membawa 400M dari Seville menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma hari ini. Seluruh awak pesawat tersebut mendapatkan pelatihan nampaknya sudah dari awal tahun lalu, di mana mereka telah menjalani pelatihan sejak 23 Juni hingga 15 September 2025, dan tadi memang pagi juga sempat ada prosesi penyambutan pemberian ucapan tanda syukur seperti itu ya kepada pilot yang berhasil membawakan pesawat Airbus A400M
mendarat dengan selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi upacara tradisi juga dilakukan dengan menyemprotkan air dari mobil pemadam kebakaran ke badan pesawat dari jendela pesawat, di mana 2 pilot mengeluarkan badan dan mengibarkan bendera merah putih serta bendera putih bertuliskan Airbus. Kemudian saat para awak turun tadi langsung dikalungkan bunga oleh Kepala Staf Angkatan Udara begitu. Baik, Ikra, kita tahan dulu laporan Anda. Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut.